saya Zulkarnain, saya Ketua dari kelompok Tani Kakao Batin Batua Desa Berkun. Mulainya berdirinya kelompok kami ini dari tahun 2017 hingga sampai sekarang, alhamdulillah untuk sekarang nampaklah perubahannya untuk masyarakat Desa Berkun ini. Berada di kawasan penyangga hutan Taman Nasional Kerinci Seblat, masyarakat Desa Berkun mengandalkan ekonomi mereka pada sektor pertanian dan perladangan. Mulai dari bersawah, menanam padi ladang, berkebun karet, dan sejak 4 tahun terakhir, kakao menjadi harapan baru petani. Sebelum kakao, karet pernah menjadi komoditas unggulan di Desa Berkun. Namun, beberapa tahun terakhir harga karet menurun drastis, bahkan tidak ada harganya. Kalau dulu sebenarnya masyarakat semuanya di sini menanam karet. Waktu dulu karet itu memang menjaminkan lah dari harga 25.000. Kalau diapakan lagi ke belakangnya, maka harga karet itu menurun anjlok sekali sehingga sampai harganya kalau di tempat kami ini nyampe 1.500. Hal ini sempat menyeret masyarakat pada tindakan penambangan emas ilegal yang kegiatannya dikendalikan oleh pemodal besar yang berujung pada kerusakan lingkungan. Melihat itu, pada tahun 2017, Warsi mencoba mengajak masyarakat untuk mencari sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang ada. Dari identifikasi dan diskusi, ditemukan tanaman kakao yang berbuah lebat di desa. Akan tetapi, belum terkelola dan masyarakat belum memahami cara pengelolaan kakao yang baik. Pertamanya ialah kami ada dari KKI Warsi untuk merancangkan, istilahnya memberi harapan lah kepada kami sehingga kami terpikat atau tertarik lah dengan kegiatan yang dikasihkan oleh KKI Warsi itu, Agus Sumarli waktu itu kan. Makanya kami sepakat lah, kami kumpulkan lah masyarakat yang berada di Desa Berkun ini, mari kita berubah katanya. Adanya keinginan kuat dari masyarakat untuk belajar perkebunan kakao, kemudian diadakannya kunjungan belajar mengenai pertanian kakao ke Kabupaten 50 Kota. Masyarakat belajar cara budidaya kakao varietas B50 yang merupakan bibit kakao terbaik di Sumatera Barat. Dibimbing langsung oleh Edi Safianto yang menemukan bibit kakao B50. Kalau untuk prosesnya sendiri, itu pertama kan berdiskusi dulu bersama masyarakat terkait potensi ekonomi baru yang bisa dikembangkan di Bukit Bulan. Sampai akhirnya muncullah gagasan untuk pengembangan kakao di Bukit Bulan. Tetapi untuk kita melakukan gagasan tersebut, kita mempunyai masalah, yaitu terkait ilmu dari petani tentang budidaya tersebut masih rendah. Tapi kalau dilihat dari harganya sendiri, itu kakao cukup stabil. Dari diskusi tersebut, cobalah masyarakat mencoba patungan bagaimana kita bisa pergi ke tempat lain, ke daerah baru yang mencoba menanam kakao dan bisa mengembangkan kakaonya secara produktif. Sampai akhirnya masyarakat patungan untuk iuran pergi kunjungan belajar ke Balubuh 50 Kota Sumatera Barat. Sekarang petani kakao di Bukit Bulan mulai menikmati manfaat dari perkebunan kakao. Dari lahan yang kurang lebih 1 hektar, petani mendapat keuntungan sebanyak 4 juta rupiah dalam sekali panen. Harga kakao yang cukup tinggi dan cenderung stabil menjadi harapan baru bagi masyarakat dan mulai meninggalkan penambangan ilegal. Adalah Jailani atau disapa Bang J, anggota kelompok petani kakao yang sebelumnya pernah terseret dalam penambangan emas ilegal. Menanggung risiko arus, siap berhadapan dengan aksi penertiban yang dilakukan aparat keamanan. Tinggal jauh dari keluarga karena aktivitas penambangan emas yang dilakukan jauh dari pemukiman dan masuk ke dalam kawasan hutan membuat hatinya tidak tenang. Uang yang didapat terasa tidak berkah. Emas itu risikonya sangat besar, berminggu-minggu meninggalkan keluarga, belum tentu berhasil, kadang tekor belanjo, ya, risiko nyawa. Saya bertani kakao
Semenjak saya pertama-tama saya membeli lahan, ada itu kelompok tani kakao, saya ikut dapat bibitnya dari Bapak Nasrul. Saya sudah punya lahan, saya bingung apa yang ingin saya tanamkan kan. Ada itu kelompok tani kakao tuh, bibitnya sudah ada, kita sudah lahan, ya saya langsung nanam kakao tuh. Pelan-pelan kemudian Jay meninggalkan kegiatan penambangan. Ia kemudian bergabung dalam kelompok petani kakao. Berbekal ilmu jurusan SMK Pertanian, Jay mulai belajar berkebun. Di kebunnya, kini ia menanam kakao dengan metode agroforestry dan penerapan tanaman bertingkat. Kakao membutuhkan tanaman kanopi dari tanaman kehutanan lainnya seperti jengkol dan petai. Ia juga menanam tanaman cabai di sela-sela dan sayuran sebagai tanaman pagar. Penanaman ragam komoditi yang diterapkan oleh Jay selain untuk meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga punya dampak baik bagi ekologi. Penanaman bertingkat membuat tutupan lahan menjadi rapat dan meningkatkan produktivitas tanah. Usaha-usaha yang dilakukan oleh kelompok petani kakao adalah bagian dari memulihkan ekologi, menyelamatkan hutan dari ganasnya tambang, merawat lingkungan hidup dengan hasil tani, hasil hutan, dan perkebunan. Tidak lain adalah untuk mewariskan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Kelompok petani kakao Batin Betua. Mari menanam untuk masa depan. Yes!